Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Anissa Insani dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Mataram. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang nafsa atau biasa kita sebut dengan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun poin yang akan saya sampaikan ada 6, yakni yang pertama, apa sih pengertian dan karakteristik dari nafsa? Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja nafsa dalam tubuh manusia? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis nafsa yang umum digunakan? Yang keempat, apa dampak negatif penggunaan nafsa terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Yang kelima, bagaimana penyebaran dan penyalahgunaan nafsa di masyarakat. Yang keenam, apa saja langkah-langkah pengobatan dan rehabilitasi bagi individu yang telah mengalami ketergantungan terhadap nafsa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan penyampaian materi yang pertama, yakni pengertian dan karakteristik narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis substansi yang memiliki potensi adiktif dan dapat mempengaruhi sistem saraf pusat atau SSP pada manusia. Adapun pengertian dan karakteristik dari masing-masing zat tersebut ialah yang pertama, narkotika. Definisi dari narkotika adalah jenis obat-obatan terlarang yang memiliki efek penghilang rasa sakit yang kuat dan potensi adiktif yang tinggi. Zat ini sering digunakan sebagai obat penenang dan obat pereda nyeri atau sebagai stimulan. Adapun karakteristik dari narkotika ini ialah narkotika pada umumnya bekerja dengan mempengaruhi reseptor opioid di sistem syaraf pusat yang menghasilkan efek analgesik yang kuat. Mereka juga dapat menyebabkan efek euforia, perasaan kenyamanan, dan penekanan sistem pernapasan. Contoh narkotika termasuk heroin, morfin, kokain, dan metamfetamin. Untuk psikotropika, definisinya, psikotropika adalah jenis obat-obatan yang mempengaruhi aktivitas mental dan emosional terhadap suasana hati, persepsi, dan tingkah laku seseorang. Adapun karakteristik dari zat ini ialah psikotropika dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak seperti serotonin, dopamin, atau norepinefrin untuk menghasilkan efek tertentu. Mereka digunakan untuk mengobati berbagai kondisi mental seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, atau gangguan bipolar. Contoh psikotropika termasuk antidepresan, antipsikotik, dan obat penenang seperti benzodiazepin. Untuk zat adiktif, definisinya, zat adiktif adalah substansi yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis pada individu yang menggunakan secara berulang. Mereka dapat menghasilkan efek penghargaan dan perasaan kesenangan yang menyebabkan dorongan untuk terus menggunakan zat tersebut. Adapun karakteristiknya, zat adiktif dapat mempengaruhi berbagai neuron di otak seperti dopamin yang terkait dengan penghargaan dan motivasi. Penggunaan berulang dapat menyebabkan perubahan neuroplastisitas di otak yang menyebabkan peningkatan toleransi dan kebutuhan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Contoh zat adiktif termasuk alkohol, nikotin, kokain, dan opioid. Materi yang kedua yakni mekanisme kerja narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dalam tubuh manusia. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya mereka mempengaruhi sistem syaraf pusat dalam tubuh manusia. Adapun penjelasan umum tentang mekanisme kerjanya, yang pertama, mekanisme kerja narkotika. Narkotika umumnya merujuk pada obat-obatan terlarang seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Mereka bekerja dengan mengubah aktivitas neurotransmitter di otak. Beberapa contoh mekanisme kerja narkotika adalah sebagai berikut. Yang pertama, menstimulan. Misalnya kokain, memfetamin meningkatkan perlepasan neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Hal ini menyebabkan peningkatan energi, meningkatkan perasaan euforia, dan menekan nafsu makan. Selanjutnya, opioid. Misalnya heroin, morfin, yang dimana opioid ini akan menstimulasi reseptor opioid di sistem syaraf pusat yang menghasilkan pengurangan nyeri dan perasaan kenyamanan yang intens. Mereka juga dapat menyebabkan efek sedatif dan menekan sistem pernapasan. Selanjutnya, depresan. Misalnya benzodiazepin dan alkohol menekan aktivitas sistem syaraf pusat dengan memperkuat efek neurotransmitter inhibisi seperti gamma aminobutyrat atau GABA. Hal ini menghasilkan efek relaksasi, penghilangan kecemasan, dan penekanan sistem pernafasan. Yang kedua, mekanisme kerja psikotropika. Psikotropika mencakup berbagai obat-obatan yang mempengaruhi pikiran, suasana hati, dan perilaku.
Beberapa contoh psikotropika meliputi antidepresan, antipsikotik, dan obat penenang. Mekanisme kerja psikotropika berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Adapun beberapa contoh mekanisme kerjanya, yang pertama sebagai antidepresan. Antidepresan ini akan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, atau dopamin di sinaps. Ini membantu mengatasi gejala depresi dan meningkatkan suasana hati. Selanjutnya yakni antipsikotik, yakni mengatur aktivitas neurotransmitter di otak terutama dopamin untuk mengurangi gejala psikotik seperti halusinasi dan delusi. Selanjutnya sebagai obat penenang, misalnya benzodiazepin yang memperkuat efek neurotransmitter inhibusi seperti GABA untuk menghasilkan efek menenangkan, meredakan kecemasan, dan menginduksi tidur. Yang ketiga, zat adiktif. Zat adiktif seperti nikotin atau alkohol cenderung mempengaruhi mekanisme penghargaan dan motivasi di otak. Selanjutnya materi yang ketiga yakni jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang umum digunakan. Beberapa contoh umum dari jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang sering digunakan. Yang pertama, narkotika. Di dalam narkotika ini memiliki beragam jenis, diantaranya kokain. Kokain ialah stimulan kuat yang merangsang sistem saraf pusat. Selanjutnya, heroin ialah opioid sintesis yang sangat adiktif dan menyebabkan efek analgesik dan euforia. Selanjutnya, metamfetamin ialah stimulan yang meningkatkan aktivitas saraf dan menghasilkan efek euforia dan meningkatkan energi. Selanjutnya, marijuana atau ganja ialah mengandung senyawa psikoaktif THC yang mempengaruhi mood, persepsi, dan kognisi seseorang. Selanjutnya, ekstasi atau MDMA ialah psikostimulan dengan efek euforia dan peningkatan empati sosial. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika memiliki beragam jenis, diantaranya yang pertama antidepresan. Contohnya adalah selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI seperti fluoxetine dan sertralin. Selanjutnya antipsikotik, misalnya risperidon, olanzapine, dan quetiapine digunakan untuk mengobati gangguan psikotik seperti skizofrenia. Selanjutnya obat penenang, termasuk benzodiazepin seperti diazepam dan alprazolam yang digunakan untuk mengobati kecemasan dan gangguan tidur. Selanjutnya stimulan ADHD seperti metilfenid, Ritalin, dan amfetamin Adderall yang digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktivitas dan defisit perhatian atau ADHD. Yang ketiga, jenis-jenis zat adiktif. Zat adiktif juga memiliki beragam jenis, diantaranya yang pertama nikotin, zat adiktif yang ditemukan dalam rokok dan produk tembakau lainnya. Kedua, alkohol. Minuman beralkohol dapat menyebabkan efek penenang dan pengaruh pada fungsi kognitif. Ketiga, kafein, stimulan yang ditemukan dalam kopi, teh, minuman berenergi, dan coklat. Yang keempat, opioid resep medis, misalnya oksikodon, kodein, dan morfin digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit yang kuat namun memiliki potensi adiktif yang tinggi. Baiklah, selanjutnya materi yang keempat yakni dampak negatif penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif terhadap kesehatan fisik dan mental individu. Penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental individu seseorang. Adapun beberapa dampak negatif yang umum terkait dengan penggunaan zat-zat tersebut, yang pertama ialah dampak fisik. Pasti akan terjadi kerusakan organ. Beberapa zat seperti kokain atau metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan organ termasuk jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Yang kedua, gangguan sistem pernafasan. Merokok, ganja, atau menggunakan obat-obatan seperti heroin dapat mengakibatkan gangguan pernapasan seperti bronkitis, asma, dan infeksi paru-paru. Yang ketiga, penurunan sistem kekebalan tubuh. Penggunaan zat-zat tersebut dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat pengguna lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Yang keempat, gangguan hormonal. Penggunaan zat adiktif dapat mengganggu produksi hormon di dalam tubuh manusia, menyebabkan gangguan reproduksi, menstruasi yang tidak teratur, atau disfungsi seksual. Yang kelima, gangguan nutrisi.
Zat adiktif seringkali mengurangi nafsu makan sehingga dapat menyebabkan malnutrisi dan masalah kesehatan terkait seperti kekurangan vitamin dan mineral. Yang kedua, bisa mempengaruhi dampak mental dan emosional. Biasanya orang yang mengkonsumsi zat ini akan mengalami yang pertama yakni ketergantungan dan gangguan kecanduan. Zat adiktif memiliki potensi adiktif yang tinggi dan penggunaan jangka panjang dapat mengarah pada fisik dan gangguan psikologis. Gangguan kecanduan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsional secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gangguan kejiwaan. Penggunaan zat-zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan jiwa seperti depresi, kecemasan, gangguan bipolar, dan psikosis. Yang ketiga, gangguan kognitif. Beberapa zat dapat merusak fungsi kognitif termasuk memori, perhatian, dan kemampuan belajar. Yang keempat, gangguan mental pada jangka panjang. Penggunaan zat adiktif yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan mental serius seperti skizofrenia. Yang terakhir, yakni ada dampak sosial seperti gangguan hubungan interpersonal. Penggunaan zat adiktif dapat mengganggu hubungan dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang terdekat. Selanjutnya, masalah keuangan. Kebutuhan untuk membeli zat adiktif seringkali menyebabkan masalah keuangan termasuk uang, utang yang tidak terbayarkan, pengeluaran yang tidak terkontrol, atau hilangnya pekerjaan. Selanjutnya, kriminalitas. Beberapa individu yang terlibat dalam penggunaan zat adiktif dapat terlibat dalam kegiatan kriminal atau untuk mendapatkan uang atau zat tersebut. Baiklah, selanjutnya yakni materi yang kelima, penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di masyarakat. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif di masyarakat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, kebijakan, narkotika, ketersediaan, harga, dan faktor sosial ekonomi. Adapun beberapa cara di mana penyebaran dan penyalahgunaan zat tersebut dapat terjadi. Yang pertama yakni perdagangan ilegal. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif seringkali diselundupkan dan diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap. Jalur perdagangan tersebut melibatkan produsen, penyelundup, pedagang, dan pengguna terakhir. Yang kedua, penyalahgunaan resep medis. Beberapa zat adiktif seperti opioid dan benzodiazepin dapat mempengaruhi melalui resep medis. Namun, dalam beberapa kasus, penggunaan obat-obatan tersebut dapat menjadi penyalahgunaan ketika digunakan di luar batas yang ditentukan oleh dokter, atau ketika obat diresepkan atau diperoleh secara ilegal. Yang ketiga, peer pressure, yakni tekanan dari teman supaya dapat mempengaruhi individu untuk mencoba atau menggunakan zat-zat adiktif. Pengaruh sosial dan budaya dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan penyalahgunaan zat dalam upaya untuk mencocokkan diri dengan kelompok atau gaya hidup tertentu. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi penyalahgunaan zat, misalnya paparan terhadap lingkungan, relevansi tinggi penyalahgunaan zat, atau keberadaan gang dan daerah rawan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan zat. Yang kelima, ketersediaan dan harga. Ketersediaan dan harga zat adiktif juga dapat mempengaruhi tingkat penyalahgunaan. Jika zat-zat tersebut mudah diakses dan terjangkau secara finansial, penyalahgunaan cenderung akan meningkat. Penyebaran dan penyalahgunaan zat adiktif merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan yang holistik. Upaya pencegahan yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, pengaturan kebijakan, pengobatan, dan rehabilitasi dapat membantu mengurangi dampak negatif penyalahgunaan zat tersebut di masyarakat. Tidak terasa kalau kita sudah berada di penghujung materi, yakni materi terakhir, langkah-langkah pengobatan dan rehabilitasi bagi individu yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Pengobatan dan rehabilitasi untuk individu yang telah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dapat melibatkan berbagai langkah-langkah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam pengobatan dan rehabilitasi. Yang pertama, detoksifikasi. Langkah pertama dalam pengobatan adalah detoksifikasi, yaitu proses di mana tubuh membersihkan zat adiktif dari sistem. Detoksifikasi seringkali dilakukan di bawah pengawasan medis untuk mengurangi gejala penarikan dan meminimalkan risiko komplikasi. Pada beberapa kasus, penggunaan obat pengganti dalam digunakan untuk membantu mengurangi gejala penarikan yang parah. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku adalah komponen penting dalam pengobatan dan rehabilitasi. Berbagai jenis terapi seperti kognitif perilaku, terapi kelompok, dan terapi motivasional dapat digunakan untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang berhubungan dengan penyalahgunaan zat.
mengembangkan strategi pengendalian diri, meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, dan membangunkan sistem dukungan sosial yang sehat. Yang ketiga, pengobatan farmakologis. Untuk beberapa jenis ketergantungan, penggunaan obat-obatan tertentu dapat direkomendasikan sebagai bagian dari pengobatan. Misalnya, penggunaan terapi penggunaan opioid, misalnya metadon atau buprenorfin, yang dapat membantu individu yang tergantung pada opioid. Obat-obatan lainnya dapat digunakan untuk membantu mengurangi keinginan, mencegah kambuh, atau mengobati kondisi kesehatan mental yang mendasari. Yang keempat, pendampingan dan dukungan sosial. Pendampingan dan dukungan sosial sangat penting dalam proses rehabilitasi. Program-program rehabilitasi seringkali melibatkan kelompok dukungan, konseling individu, dan partisipasi dalam komunitas pemulihan yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis dalam mengatasi ketergantungan. Yang kelima, pencegahan kambuh. Pencegahan kambuh menjadi fokus penting dalam perawatan jangka panjang. Individu yang pulih perlu mempelajari strategi pengendalian diri, mengelola stres, menghindari pemicu penyalahgunaan, dan mengembangkan pola hidup sehat yang mendukung pemulihan. Setiap individu memiliki kebutuhan yang unik, oleh karena itu penting untuk mendapatkan perawatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan individu yang bersangkutan. Rekomendasi dan intervensi yang spesifik dapat diberikan oleh tim perawatan profesional seperti dokter, konselor, dan psikoterapis. Dari sekian materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya petik kesimpulan dari keseluruhannya ialah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif memiliki dampak yang serius pada individu dan masyarakat secara luas. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental yang signifikan, termasuk ketergantungan dan kerusakan otak. Baiklah sahabat sehat, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Saya harap sahabat sehat tidak menggunakan zat-zat berbahaya di atas jika tidak dengan resep dokter. Akhir kata, saya Anissa Insani pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.